Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini hanya milik mereka yang wanginya semahal parfum mahal, sementara yang lain hanyalah dekorasi di pinggir jalan? Arlan selalu berpikir begitu. Baginya, hidup adalah deretan angka di kartu kredit ayahnya dan kecepatan mobil sport yang ia kendarai menuju gerbang sekolah. Baginya, orang-orang yang berdiri di bawah terik matahari, meniup peluit dengan handuk kecil di leher, hanyalah gangguan yang memperlambat jalannya. Arlan turun dari mobilnya pagi itu, membenarkan keras seragamnya yang licin tanpa celah, dan melirik jam tangan peraknya dengan rasa bosan yang amat sangat. Di matanya, masa depan sudah tertulis dengan tinta emas, dan tak ada yang bisa menghalangi jalannya, terutama bukan orang-orang yang berdebu. Di sudut lain area parkir sekolah yang mulai penuh, seorang remaja laki-laki bernama Banyu sedang membantu ayahnya, Pak Darman. Banyu tidak memakai seragam saat itu, karena jam sekolahnya baru dimulai nanti siang, namun ia sudah berkeringat. Tangannya dengan sigap menarik bagian belakang motor-motor berat agar tertata rapi. Pak Darman, dengan kulit yang legam terbakar matahari, tersenyum tipis melihat putranya. Mereka hanya punya satu botol air mineral yang dibagi berdua, diminum bergantian di bawah pohon kersen yang meranggas. Bagi Banyu, suara peluit ayahnya bukan sekadar bunyi, melainkan simfoni tentang cara bertahan hidup di tengah kota yang tidak pernah peduli pada perut yang lapar. Arlan berjalan melewati mereka, dan aroma tajam dari asap knalpot serta keringat menyengat hidungnya. Ia menutup hidung dengan sapu tangan sutranya. Bisa tidak, kalau kerja itu yang bersih sedikit, baunya sampai ke kelas, ejek Arlan tanpa menghentikan langkah. Banyu terdiam, tangannya masih memegang stang motor yang panas. Ia menatap Arlan, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan kosong yang dalam. Pak Darman hanya menunduk, meminta maaf berkali-kali sambil terus meniup peluitnya untuk mobil lain yang masuk. Arlan tertawa kecil, menyebut Banyu sebagai pangeran asap sebelum menghilang di balik pintu gedung sekolah yang dingin ber-AC. Saat malam tiba di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati satu motor, Banyu duduk di meja kayu kecil yang kakinya diganjal batu bata. Di bawah cahaya lampu bohlam yang berkedip-kedip, ia membuka buku catatannya yang penuh dengan rumus-rumus fisika dan coretan teori ekonomi. Suara televisi dari rumah tetangga dan tangisan bayi menjadi latar musik belajarnya. Banyu tidak punya guru les privat seperti Arlan, ia hanya punya tekad yang lebih keras dari aspal parkiran. Setiap kali matanya terasa berat, ia teringat tangan ayahnya yang pecah-pecah, karena terlalu lama memegang peluit dan mengatur kendaraan. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menarik ayahnya keluar dari panasnya parkiran, adalah dengan ujung pulpennya. Sementara itu, di sebuah rumah mewah yang sunyi, Arlan sedang dimarahi oleh ayahnya Pak Surya. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan beasiswa prestasi nasional itu, jangan harap papa akan membelikanmu mobil baru, ancam Pak Surya dengan nada dingin. Arlan hanya terdiam, menatap tumpukan buku di depannya dengan rasa muak. Baginya, belajar adalah beban, sebuah kompetisi yang harus dimenangkan hanya untuk menjaga gengsi keluarga. Ia merasa tertekan, namun alih-alih belajar, ia justru mencari pelampiasan dengan meremehkan orang lain. Ia merasa bahwa dengan menjatuhkan orang seperti Banyu, egonya yang sedang terluka, bisa sedikit terobati. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota, mengubah area parkir menjadi genangan air yang kotor. Pak Darman tetap berdiri di sana, mengenakan jas hujan plastik tipis yang sudah robek di bagian bahu. Ia berusaha membantu sebuah mobil yang banyak terperosok ke dalam lubang drainase. Air hujan yang dingin menusuk tulang, tapi ia tidak berhenti. Arlan melihat kejadian itu dari balkon sekolah, tertawa bersama teman-temannya sambil menunjuk-nunjuk betapa lucunya orang tua itu yang basah kuyup demi beberapa keping koin. Ia tidak tahu bahwa di balik jas hujan plastik itu, Pak Darman sedang menahan batuk yang menyesakkan dada, demi mengumpulkan uang pendaftaran ujian terakhir untuk Banyu. Di rumah mereka yang sederhana, Banyu menyuapi ayahnya yang sedang menggigil setelah pulang bekerja di bawah hujan. "Sabar ya Pak, sebentar lagi semua ini akan selesai," bisik Banyu pelan. Pak Darman hanya tersenyum lemas, membelai kepala putranya dengan tangan yang kasar. Mereka berbagi sebungkus nasi kucing yang dibeli dari warung depan gang. Di tengah kesederhanaan itu, ada sebuah kehangatan yang tidak pernah dirasakan Arlan di rumah mewahnya. Banyu berjanji dalam hati bahwa air mata dan keringat ayahnya tidak akan terbuang percuma. Ia akan membuktikan bahwa nama seorang anak penjaga parkir layak untuk berdiri di puncak. Hari pengumuman beasiswa prestasi nasional yang paling bergengsi akhirnya tiba. Seluruh siswa tingkat akhir berkumpul di auditorium besar yang megah. Arlan duduk di barisan paling depan dengan penuh percaya diri, meskipun hatinya berdegup kencang karena takut gagal memenuhi ekspektasi ayahnya. Ia melihat sekeliling dengan angkuh,
merasa bahwa dialah satu-satunya kandidat yang pantas. Di barisan paling belakang, tersembunyi di balik kerumunan, Banyu berdiri dengan pakaian yang paling rapi yang ia miliki. Meskipun kemejanya sudah memudar warnanya, ia memejamkan mata, menggenggam doa yang paling tulus dalam hatinya. Suasana auditorium mendadak hening ketika kepala sekolah naik ke podium. Dari ribuan peserta di seluruh negeri, hanya satu yang mendapatkan nilai sempurna dan berhak atas beasiswa penuh ke luar negeri. Suara kepala sekolah menggema. Arlan sudah mulai setengah berdiri, siap untuk melangkah ke panggung. Namun nama yang dipanggil bukanlah namanya. Selamat kepada Banyu Pratama. Arlan mematung. Dunianya seolah runtuh seketika. Ia menoleh ke belakang dan melihat Pangeran Asap yang selama ini ia ejek, berjalan maju, dengan langkah tegak diiringi tepuk tangan yang membahana. Arlan merasa kecil, sekecil koin-koin yang sering ia lemparkan ke lantai parkiran. Di luar auditorium, setelah acara selesai, Arlan melihat Banyu berlari menuju gerbang sekolah. Ia tidak mengejar kemewahan, melainkan mengejar seorang pria tua yang sedang berdiri di dekat pos parkir. Banyu memeluk ayahnya erat-erat, menunjukkan sertifikat beasiswa itu di tengah debu jalanan. Arlan melihat Pak Darman menangis, bukan karena sedih, tapi karena bangga yang tak terkira. Arlan menyadari satu hal yang menyakitkan. Selama ini, ia merendahkan orang yang memiliki kekayaan yang tidak bisa ia beli dengan uang ayahnya, yaitu kehormatan dan perjuangan. Peluit parkir itu kini terdengar seperti suara kemenangan, dan Arlan belajar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari mana ia berangkat, melainkan seberapa besar pengorbanan yang ia bawa dalam perjalanannya.